salah satu teman saya itu si Ruli itu bangun. Nah, dia bangun, dia bilang bahwasannya posisi saya tidur sama posisi Anton tidur tuh semua penuh, dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh penuh sama laler. Selamat malam, kembali lagi di channel Yadi Story. Kali ini di Cermat Cerita Malam Jumat, kita kedatangan narasumber. Kita perkenalkan dengan narasumber kita, yaitu Mas Bob. Oke. Apa kabar Mas Bob? Alhamdulillah nih baik. Terakhir kita ini ketemu Desember 2018. Iya, Gunung Pram. Gunung Prau. Sempat naik bareng ya? Iya. Oke. Bisa diceritakan tentang pengalamannya nih? Bisa. Di Gunung Cikuray. Di Gunung Cikuray. Iya. Berikut kita dengarkan ceritanya. Kira-kira kejadiannya kapan Mas? Pada tahun 2015, bulan April tanggal 9. Skala tinggi itu kurang lebih jam setengah 12 malam. Kita di pasar buat nyari truk-truk yang emang mau pulang kembali ke Garut. Waktu kita naik angkot ke pasar itu kurang lebih ada sekitar 6-7 penumpang, itu termasuk kita bertiga. Nah itu penumpangnya itu tunanetra. Di tengah perjalanan itu kita sempat cekcok sama supir truknya, bahwasannya pada saat itu kita ngertinya bahwasannya naik dari pemancar, tapi pada saat itu supirnya bilang bahwasannya naik itu bisa juga dari Bayombong, tapi kita nggak tahu. Awalnya kita awam banget karena yang kita udah baca itunya kan dari Google atau teman-teman yang udah pada ke Cikuray kan, otomatis nyariinnya yang pertama lewat pemancar. Nah kita juga itu nggak tahu, akhirnya kita diarahin sama supir truk sayurnya itu. Sampailah kita di pos Bayombong. Sebenarnya bukan pos sih, jadi kayak model rumah, cuma dia memfasilitasi itu. Jadi dia itu rumah tapi dia milikin kandang sapi. Nah dia produksi susu gitu. Nah kita disitulah kita buat kayak pendaftarannya itu. Nah, pembuatan kopi itu kita mulai start dari jam 8 sampai di sebuah pos gubuk kecil. Cuma kita nggak tahu dulu, belum ada nama-nama posnya kalau nggak salah itu. Gubuk kecil, di situ ada anjing piaraan gitu, anjing hutan buat penjaga tanaman, karena kan di situ ada kopi, ada kol, ada kentang. Nah sempat kita di situ gergaji peralon air. Nah kita mikir bahwasannya kita nggak tahu trek, jadi di sini kita buat antisipasi, akhirnya kita ambil air di trek. Kita ketemu sama salah satu orang petani yang punya itu pipa air itu. Nah, akhirnya kita ngobrol, akhirnya kita istirahat lah di gubuk yang ada anjingnya itu. Nama petaninya itu masih ingat Mas? Nama petaninya itu kalau nggak salah Mang Ekek. Dia sih sebenarnya itu ada ada unsur mungkin kayak penjaga juga di lahan perkebunan itu. Jadi dia tuh kayak mandor lah ibaratnya. Jadi dia bukan sang pemilik perkebunan yang itu ya, tapi kayak mandor. Jadi dia mengawasi, kontrol gitu. Jadi makanya waktu pada saat kita potong pipanya itu dia sempat kontrol ke area zona kenapa air nggak bisa ngalir kan. Akhirnya kita ketemu dia, kita ngobrol, kita mau naik, kita juga izin sama dia. Akhirnya kita ngobrol di gubuk itu. Nah kita makan siang, akhirnya ketemu jam sekitar setengah 12 kita makan siang. Nah entah kenapa setelah makan siang itu aura kita tuh jadi kayak ngantuk karena mungkin udah kecapean dari truk gitu kan. Nah itu akhirnya kita tidur di pos itu. Cuma dulu estimasinya pengennya 1 jam buat ngenakin badan lah intinya gitu kan. Nah akhirnya kita tidur bertiga, kita minta izin tidur di situ sama Mang Ekek tadi. Akhirnya dikasih izin buat istirahat sementara.
Nah setelah kita tidur, tanpa disadari kita udah sekitar 2 jaman kita tidur, 2 jam lebih lah. Jadi kurang lebih hampir pengen setengah 3. Nah itu ada salah satu teman saya itu, si Ruli itu bangun. Nah dia bangun, dia bilang bahwasannya posisi saya tidur sama posisi Anton tidur tuh semua penuh, dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh penuh sama laler. Nah saya juga nggak ngerti, tapi kan pada saat itu kita cuma udah ngusir-ngusirin aja laler itu, nggak kita matiin, nggak kita bunuh, nggak kita tepak-tepak gitu, nggak, cuma kita usir-usirin aja. Nah udah sampai di situ kita mutusin buat naik, kita cari jalur. Nah udah kita bekal udah siap, air juga udah ada, ya kita akhirnya naik sekitar jam 3-an. Kurang lebih perjalanan sudah 1 jam, itu kita terasa gerimis. Nah tanpa disadari teman saya Ruli ngucap, baru kali ini kita ngerasain di trek itu hujan. Cuma ada satu yang belum kita ngerasain, di trek malam kita belum pernah. Ucap Ruli begitu, cuma dari kita ini ya cuma bilang ya udah jangan terlalu besar omongan, takutnya nanti ada yang nggak suka atau yang nggak seneng gitu kan. Udah akhirnya kita jalan, terus hujan makin deras, kita berhenti pakai jas hujan gitu kan, pakai jas hujan. Kita udah masuk vegetasi, udah masuk hutan, kita jalan itu kira-kira perjalanan itu cukup terjal, jadi dengkul itu bisa ketemu dagu. Treknya tanahnya licin, agak berakar-akar gitu kan. Nah habis jalan itu kita sempat istirahat di salah satu lapang gitu, tanah lapang kecil lah, ukuran paling sekitar 1x2 meter. Di pas setelah tanjakan itu kita sempat ngeliat pemandangan kota view Garut tuh setelah habis maghrib tuh kan, lampunya kan kelihatan gitu dari atas. Kita sempat berhenti di situ, kita makan. Habis makan juga kita sempat ngerokok bareng, ya ngobrol gitulah intinya. Buat berhenti itu karena kalau nggak salah maghrib, jadi kita mutusin buat break dulu. Setelah kita sudah beristirahat, akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Nah di tengah perjalanan itulah mulai mungkin dari tenaga kita juga udah mulai terkuras, pikiran juga udah mulai ngawur. Nah akhirnya saya bertiga itu beristirahat lagi di pohon tumbang yang besar, pohon tumbangnya besar lah. Nah nanti saya beristirahat, sempat ngerokok juga, sempat makan cemil-cemilan gitu buat ngisi energi lagi, karena kita nggak tahu kan. Itu juga sempat kita ngobrol bahwasanya ini udah gelap, kita juga udah nggak tahu treknya kemana, nggak ada posnya. Nah akhirnya kita coba jalan lagi. Setelah kita jalan sekitar 1/2 jam 30 menit, akhirnya kita menemukan lagi pohon yang bentuknya sama gitu, tapi kita belum sadar tuh di situ, jadi kita masih santai aja. Nah di pohon itu kita sempat terbahak-bahak gitu kan, terus ada yang setel lagu buat ngilangin rasa-rasa takut, karena kebetulan juga kita cuma bertiga gitu. Nah, akhirnya kita putusin buat lebih jalan lagi. Nah pas sudah di durasi 30 menit lagi, kita ketemu lagi pohon yang sama, batang yang besar lagi. Nah setelah itu kita ngeh bahwasannya kita pernah buang bungkus makanan yang emang itu kita sengaja buang di pohon tersebut. Jadi itu kita tahunya cerita seperti ini setelah kita udah nikmati perjalanan sampai atas, terus kita kembali lagi ke bawah, bahwasanya kita sumpulin bahwasanya kesalahannya itu kita membuang sampah di dekat pohon itu gitu. Makanya itu sampai 3 kali lah kalau nggak salah, 3 sampai 2 kali gitu kita muternya di daerah-daerah situ aja. Itu posisi kita muter ketiga itu udah di jam 10 malam. Di jam 10 malam kita masih di pohon yang besar itu. Nah, kita juga jalan, sempat juga udah pikiran udah kalut, udah saling emosi satu sama lain kan. Akhirnya kita coba tenangin, terus kita berpikir bahwasannya
ketika pada saat itu kita berpikirannya kalau misalnya memang sudah malam, kita ketemu di jam 12, kita mau nyari tempat kemah yang minimal buat kita ngecamp sehari, karena di situ kita juga udah berpikir entah apa kita nyasar, apa kita juga nggak tahu trek gitu. Akhirnya kita juga nyimpulin bahwasanya kita harus berjalan minimal 3 jam lagi, karena durasinya udah dari jam setengah 10 ini kita harus sampai Pusak jam 12 lah, kurang lebih lah. Tapi di situ udah merasakan nyasar atau belum, Mas? Nah, kalau waktu pas pada saat itu karena pemikiran kita mungkin sama, jadi kita cuma saling tatap aja gitu. Kita nggak merasakan apa-apa, kita masih kayak terus berjalan, terus optimis buat nyari jalur menuju ke arah puncak. Sampai kita kayak apa ya, melakukan ya baca-baca yang kita tahu gitulah, surat-surat ayat-ayat pendek. Akhirnya kita ketemu pertigaan. Nah, sempat kita ingat bahwasannya pas pada saat kita ngobrol di pos yang tadi ada mandornya itu, Mang Ekek bilang bahwasannya kalau nanti cuma ada tandanya itu cuma ketemu pertigaan. Nama pertigaannya itu Citanegara. Nah, dari pertigaannya itu kalau menuju puncak kurang lebih sudah dekat lah gitu. Intinya kisaran 1,5 jam sampai 2 jam lagi. Nah, akhirnya pas ketemu pertigaan itu kita agak lumayan tenang, karena itu udah banyak kayak model-model tanda-tanda sampah atau ada air kencing di dalam botol gitu modelnya ya. Maksudnya emang jalur udah sering dilaluin sama orang, tapi kita meneruskan perjalanan terus sampai akhirnya kita tiba di pos pengen puncak itu jam setengah 12 malam. Nah, kita turun itu kurang lebih di jam 10 pagi. Situ kita dengar suara genjrengan gitar tuh. Nah, teman saya tuh bilang bahwasannya ini ada yang naik nih gitu. Karena ada suara genjrengan gitar. Nah, pada akhirnya kita kejar tuh suara itu. Kita kejar, lama-lama makin jauh. Akhirnya kita mutusin buat berhenti tuh. Pas kita pada saat berhenti itu barulah kita terdengar suara azan. Ya udah, akhirnya kita berhenti buat mutusin break, istirahat dulu. Nah, tapi pas kita mutusin sekitar 10 sampai 5 menit buat berhenti, pas baru jalan lagi kemudian azan lagi. Kita jadi bingung, kenapa azan 2 kali ya. Cuma di situ kita nggak berpikir yang wah terlalu ekstrim itu. Akhirnya kita lari. Dan pada saat kita turun itu, kita nggak menemukan batang pohon yang gede itu. Nah, udah, kita akhirnya ketemulah pos yang kemarin kita istirahat sejenak bersama Mang Ekek. Kebetulan kita coba buat beristirahat di situ lagi. Nah, akhirnya kita juga disambangi lagi oleh mandor tersebut, Mang Ekek. Nah, akhirnya Mang Ekek itu kita ceritain apa yang semalam kita alamin. Mulai dari yang tidur dilalerin di posnya dia, terus kita juga hampir putus asa, udah muter-muter trek jalur itu 3 kali, terus juga udah gitu kita udah gak nemu jalur. Pokoknya ya sedikit rada panik gitu. Ternyata emang bahwasannya Mang Ekek bilang kalau di suatu tempat itu memang kita harus tahu aturan. Nah, sehingga cerita akhirnya Mang Ekek itu cerita tentang apa yang emang kita alamin. Jadi kita itu memang dibuat tersesat sama di sekitar penunggu Gunung Cikura itu gitu. Dan konon juga waktu itu sempat ada beritanya waktu pada saat jalur itu dibuka ada pendakian sekitar 20 orang, tapi ada peristiwa ketika pendaki perempuan yang kelelahan ditinggalin sampai akhirnya dia harus nyari jalur, terus nggak ketemu jalur, nggak ketemu trek, dan sampai sekarang nggak ditemukan. Kita juga ya Allah alam lah intinya. Ya intinya kalau menurut dari pribadi saya, kembali lagi ke kitanya untuk menjaga sikap, jangan buang sampah sembarangan atau jangan mengucap kata-kata yang memang tidak diperkenankan. Akhirnya kan kejadiannya waktu pas teman saya Ruli berucap
hujan dan malam, akhirnya kita emang menikmati malam itu tuh yang muter-muter sampai wah udah putus asa lah intinya kita. Gitu aja sih buat cerita misteri saya di Gunung Tujuan. Di setiap perjalanan memiliki ceritanya masing-masing, baik itu yang kasat mata ataupun yang tak kasat mata. Dan perjalanan tersebut pastinya memberikan pelajaran dalam hidup. Nantikan kami di Cermat Cerita Malam Jumat berikutnya. Support terus. Salam misteri.